Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bisa istiqomah di zaman fitnah. Sebelumnya kita harus paham fitnah itu apa, sehingga kita bisa mengerti ujian yang kita hadapi itu apa aja ya. Fitnah secara bahasa Arab diambil dari fatantu adz-dzahab bin nar, maknanya aku fitnahkan emas di atas api, yaitu aku bakar emas atau logam sehingga ketahuan mana emas yang baik dan mana yang buruk. Itu makanya makna fitnah secara umum adalah ujian. Dengan dipanasin maka ketahuan mana yang benar, mana yang tidak benar ya. Oleh karenanya fitnah dalam bahasa Arab artinya membakar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq." Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan kaum mukminat. Sini Allah mengatakan innal ladzina fatanu. Sungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin, kaum mukminat, maksudnya membakar mereka dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ketika para raja zalim akhirnya rakyatnya beriman, maka rakyatnya dibakar oleh para raja tersebut. Di sini Allah menggunakan kata fatanu, sungguhnya orang-orang yang membakar. Jadi fitnah artinya membakar. Demikian juga Allah berkata kepada para penghuni neraka, kata Allah, "Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun." Ya, rasakanlah fitnah kalian, yaitu rasakanlah api neraka yang menimpa kalian. Jadi asal secara bahasa fitnah artinya membakar untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka demikianlah makna fitnah dalam syariat. Secara umum tentu ada makna fitnah yang lebih spesifik, tapi secara umum fitnah artinya adalah ujian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan keburukan maupun dengan kebaikan sebagai fitnah. Itu Allah berikan. Sebagian orang Allah uji dengan kebaikan, kekayaan, dengan jabatan, ketenaran, dengan harta, dan sebagian orang diuji dengan keburukan seperti sakit, miskin, dan jadi pekerja keras dan lain-lain ya. Kata Allah fitnah sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Yaitu Allah menciptakan kita memang untuk diuji. Setelah itu Allah melihat bagaimana kalian menjalani ujian tersebut, kemudian kalian akan dikembalikan dan Allah akan berikan raportnya, hasilnya. Ya, apakah kalian terima raport tersebut dengan tangan kanan ataukah kalian terima raport tersebut dengan tangan kiri. Jadi kita diuji. Allah mengatakan, "Innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Allah, sungguhnya dunia itu hulwah, manis, khadirah dan hijau, yaitu manis dirasakan dan enak hijau dipandang. Itulah dunia secara umum, mau jabatan, mau harta, mau wanita, mau popularitas, namanya dunia manis dan enak dipandang. Tetapi Allah ciptakan kita di dunia. Kata Allah, "Wa innallaha mustakhlifukum fiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjadikan kalian di atas muka bumi. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Fayanzura kaifa ta'malun. Allah ingin lihat apa yang kalian lakukan di hadapan ujian-ujian tersebut. Setelah itu Nabi ingatkan, fattaqud dunya, waspadalah dengan dunia, karena dunia semua fitnah. Setelah itu Rasulullah khususkan lagi, wattaqun nisa, waspadalah kalian lelaki dari fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel dimulai dari fitnah wanita. Dari fitnah wanita. Dan juga contoh bahwasanya sebagaimana kebaikan adalah keburukan adalah fitnah, kebaikan juga fitnah. Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan dan dari fitnah kemiskinan. Kekayaan ujian, miskin juga apa? Ujian. Ya. Dan memang Allah akan memfitnah kita, menguji kita, ya. Agar tadi ketahuan mana yang baik, mana yang buruk. Kata Allah, "Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib."
Kata Allah, Allah tidak akan biarkan kalian begini saja sampai Allah membedakan mana yang baik di antara kalian, mana yang buruk. Itu dengan fitnah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, lantas mereka tidak difitnah, tidak diuji, wa hum la yuftanun? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya tidak benar. Jadi memang ujian pasti ada, fitnah pasti datang. Ya, cuma memang ada fitnah besar, ada fitnah kecil, tapi setiap kita diuji. Ya, karena fitnah sendiri maknanya adalah ujian. Allah sebutkan ada yang ketika difitnah dia hancur. Seperti Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun ma'an nabih, wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Khasirat dunya wal akhirah." Di antara manusia ada yang menyembah Allah cuma di samping-samping, tidak serius. Ya ibadah ya seadanya, seperlunya. Katanya jangan terlalu fanatik, ya seperlunya aja, biasa-biasa aja. Kemudian kata Allah, fa in asabahu khairun itma'an nabi, kalau Allah kasih dia kebaikan dia nyaman. Tetapi wa in asabatu fitnah inqalaba ala wajhi. Tapi ketika diuji dengan fitnah, dia terjungkal balik. Dia rugi dunia dan akhirat. Berarti ada yang ketika diuji tidak berhasil. Ada yang ketika diuji berarti imannya palsu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah wa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi ketika diuji dengan gangguan manusia, ada yang menyiksanya, ada yang mengganggunya, maka ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia menjadikan ujian manusia seperti siksaan api neraka. Akhirnya dia murtad, akhirnya meninggalkan Islam karena dia anggap seperti siksaan api neraka. Jadi memang hidup ini pasti diuji. Cuma kadang ujian ringan, kadang ujian berat sampai terjadi pertumpahan darah. Tergantung ujiannya apa. Baik. Agar kita mengerti bahwasanya kita sedang diuji, saya akan sebutkan contoh-contoh fitnah. Contoh-contoh fitnah. Ternyata fitnah itu banyak ya. Tadi secara umum Allah sudah sebutkan ya bahwasanya kami fitnah kalian dengan wa damulukum bisyarri wal khair. Kami fitnah kalian dengan keburukan maupun dengan apa kebaikan. Jangan disangka bahwasanya fitnah cuma kesulitan. Seorang diuji dengan kemiskinan, kemudian dengan penderitaan, ternyata kekayaan juga apa? Kesenangan juga adalah apa? Ujian. Maka contoh fitnah misalnya Rasulullah sebutkan harta. Kata Rasulullah sallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sungguhnya setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kekayaan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Artinya banyak orang diuji dengan kemiskinan, mereka bisa bersabar, mereka bisa tegar. Ada yang gagal, ada yang kemudian mencuri, merampok, ada, tapi banyak yang tetap tegar. Ya, makanya Rasulullah mengatakan mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan aku khawatir kepada kalian. Wa inna ma akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang saya khawatirkan dibukakan dunia bagi kalian sebagaimana dibukakan kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kalian berlomba-lomba untuk berbanyak-banyakan harta sebagaimana umat-umat sebelumnya juga berlomba-lomba untuk banyak-banyakan harta. Fatuhlikukum kama ahlakatkum, maka akhirnya dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Dan ini luar biasa fitnah harta. Fitnah harta ya. Buktinya bukan fitnah harta bukan menimpa orang-orang yang enggak ngaji saja, menimpa juga orang ngaji ya. Bahkan terkadang udah ngaji tapi kalau kena harta mulai datang pengajian tapi ajang untuk pamer kekayaan. Mungkin sebagian ibu-ibu datang pamer tas branded, jam branded, pamer suami branded. Maksudnya jadi ajang apa? Sampai pembicaraan tentang kekayaan bukan cuma di kalangan orang awam, bahkan di kalangan penuntut ilmu. Bagaimana ini mewah, itu mewah, hotel mewah. Jadi suatu hal yang fitnah. Yang seharusnya mungkin tidak layak dibicarakan oleh para penuntut ilmu, apalagi para ustaz. Tapi akhirnya jadi hal yang biasa. Bukti bahwasanya terfitnah. Ya.
Fitnah dunia banyak yang tadinya mungkin orang sibuk ikhlas dalam dakwah akhirnya berubah urusan apa? Dunia. Ini bukti bahwasanya dunia adalah fitnah, harta adalah fitnah dan betapa banyak orang akhirnya mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram gara-gara dunia. Akhirnya mendolimi orang lain gara-gara dunia dan itu terjadi. Ya. Kemudian contoh fitnah seperti fitnah wanita sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Rasulullah SAW sebutkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Ya. Takutlah kalian waspadalah terhadap dunia dan waspadalah kepada para wanita, itu para laki-laki. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah pertama kali menimpa Bani Israel dimulai dari wanita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah paling berbahaya bagi laki seperti fitnah wanita. Sebagaimana wanita juga terfitnah dengan lelaki. Ini fitnah lawan jenis. Ini fitnah luar biasa apalagi zaman sekarang dengan mudahnya medsos, dengan mudahnya komunikasi. Dan kita lihat orang-orang berguguran ya, bukan cuma orang-orang awam, bahkan orang sudah ngaji mungkin memiliki ilmu berguguran karena fitnah wanita. Ini hal yang sangat mengerikan. Dan ingat fitnah wanita bukan mendatangi orang-orang awam saja, bahkan juga bisa menerpa orang-orang soleh, bahkan bisa menerpa orang-orang alim. Sebagai contoh Allah sebutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf siapa? Nabi. Ternyata didatangi fitnah wanita dengan Imra'atul Aziz atau konon namanya Zulaikha yang menggodanya, menggodanya. Ini menunjukkan fitnah wanita bisa menimpa siapa saja. Jurej juga demikian. Jurej sang ahli ibadah yang ketika dia rajin ibadah sebagian orang hasad kepadanya, kemudian datanglah seorang wanita pezina tercantik di zaman tersebut. Kemudian dia berkata, "In syi'tum la aftinannahu lakum." Kata wanita pezina tersebut, "Kalau kalian mau, saya akan fitnah si Jurej untuk kalian." Akhirnya dia pun mendatangi Jurej, kemudian dia panggil-panggil, "Jurej, Jurej." Tapi Jurej kata Nabi, "Walam yaltafit ilaiha." Dia tidak tengok sama sekali. Dia tidak tengok sama sekali. Ngeri fitnah wanita. Ya. Sangat mengerikan ya. Oleh karenanya tidak ada yang menganggap remeh, sudah banyak berguguran sebagaimana fitnah lelaki bagi wanita ya. Ada banyak wanita yang sudah menjalin hubungan rumah tangga kemudian di ujung-ujung akhirnya rusak rumah tangganya gara-gara fitnah lelaki. Jangan bilang kok bisa terfitnah sama laki-laki jelek, kok bisa terfitnah sama perempuan jelek. Ada setan yang menggoda, yang menghiasi. Bisa jadi wanita tersebut lebih cantik istrinya daripada tersebut, tapi lelaki tergoda karena ada setan yang menghiasi. Bisa jadi ada lelaki suaminya lebih tampan tapi tergoda. Ada setan yang bermain di situ. Oleh karenanya fitnah tersebut dihiasi oleh syaitan. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Innal mar'ata auratun idza kharajat istashrafa syaitan." Sungguhnya wanita adalah aurat. Kalau dia keluar rumah maka syaitan mengintai. Syaitan nunggu nih. Itu tuh. Itu mau ke mall itu. Buat apa? Diintai buat dijadikan bahan untuk menggoda lelaki. Makanya Rasulullah mengatakan innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Wanita kalau datang dari dalam bentuk syaitan, di belakang juga dalam bentuk syaitan. Maksudnya apa? Syaitan menghiasi. Sehingga menghiasi pada lelaki untuk kemudian tergoda. Jurej tadi contohnya. Fitnah wanita ya. Di antaranya subhanallah fitnah kita dengan yang lainnya ya. Di antara contoh lagi seperti fitnah kata Allah Subhanahu wa taala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah anak-anak juga fitnah. Kenapa fitnah? Fitnah dalam mentarbiyahnya kita diuji dengan anak-anak ada dengan anak-anak bagaimana mentarbiyah mereka. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana didik mereka, kita akan ditanya oleh Subhanahu wa taala ya. Kalau kita terlalu manja kemudian menggiring kita pada hal yang tidak baik juga kita akan diminta pertanggungjawaban. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-waladu majbanatun wa mabkhalatun. Anak-anak itu bisa bikin jadi penakut, bisa bikin jadi pelit. Terfitnah, seorang terfitnah gara-gara anak-anaknya. Tadinya mungkin dia mau berjihad, khawatir anak-anak nanti siapa yang ngurus, akhirnya enggak jadi jihad. Dia mau bersedekah, aduh anak-anak masih kecil-kecil. Belum taruh deposit, harus taruh deposit banyak. Akhirnya enggak jadi apa? Sedekah. Karena mikir anak-anak. Padahal sedekah aja. Setiap orang ada catatan rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya
eh, bahwasanya anak-anak juga bisa jadi fitnah bagi seorang. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi bagaimana anak yang terlalu dicintai bisa dikhawatirkan menjadikan kedua orang tuanya terjerumus dalam kekufuran. Ya. Maka ketika Nabi Khadir membunuh seorang anak kecil, Nabi Musa bertanya, "Kenapa kau bunuh anak ini tidak berdosa?" Kata dia, "Perintah Allah." Terus kenapa? Nabi Khadir ceritakan, "Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra. Fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahmah." Adapun anak kecil yang saya bunuh tersebut, kedua orang tuanya adalah beriman. Tapi kami khawatir dia akan menjerumuskan ke kedua orang tuanya dalam tughyan, itu dalam dosa atau kekufuran. Maka Allah memerintahkan untuk dibunuh anak ini dan kami berharap Allah ganti dengan anak yang lebih soleh dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Ini dalil bahwasanya seandainya anak tersebut dibiarkan besar, maka orang tuanya sangat mencintai anak ini padahal orang tuanya orang tua mukmin. Kata Nabi Khadir bisa menjerumuskan kedua orang tuanya kepada tughyanan wa kufra, dalam sikap kezaliman atau melampaui batas dan kekufuran. Betapa banyak orang membabi buta bela anak-anaknya, benar atau tidak? Penting anaknya bela. Gara-gara bela anaknya maka dia berbuat zalim sama orang. Kejadian itu enggak? Dia bela anaknya dia berbuat zalim sama orang. Dan itu terjadi. Oleh karenanya anak juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya harta kalian fitnah, anak-anak juga adalah fitnah. Karena dari sisi kita sangat cinta kepada harta dan juga cinta kepada anak-anak sehingga terkadang memfitnah kita. Baik. Demikian juga Allah kasih kaidah umum. Allah memfitnah sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manna Allahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alamu bisyakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami memfitnah sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini ayat terkait dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang ketika melihat para sahabat banyak yang miskin, maka mereka mengejek. Lah, Muhammad pengikutnya miskin-miskin. Kata Allah, kami fitnah orang-orang kaya Quraisy dengan miskinnya orang-orang yang beriman. Sehingga mereka mengatakan, "Aha ula'i manallahu 'alaihim min bainina." Kok Allah milih mereka, kami tidak dipilih? Jadi mereka merasa ya harusnya kami yang kaya yang jadi orang terpandang, yang mulia, yang masuk surga. Kenapa mereka? Kenapa mereka yang miskin-miskin? Kata Allah, demikianlah kami fitnah orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Jadi seorang difitnah dengan pasangannya atau yang di oposisinya ya. Seperti Allah berfirman, ya. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dalam surat Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Kami jadikan sebagian kalian adalah fitnah sebagian yang lain. Atasbirun, apa kalian sabar? Wa kana rabbuka basiran. Allah Maha melihat bagaimana sikap kalian menghadapi fitnah tersebut. Ibnu Katsir ketika membawakan ayat ini, dia mencontohkan antara Nabi dengan umatnya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Inni mubtalik wa mubtalin bika." Aku akan mengujimu wahai Muhammad dan aku menjadikan engkau bahan ujian. Rasulullah diuji dengan umatnya. Berbagai macam manusia Rasulullah harus dakwahi dan umatnya diuji dengan harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di antara pertanyaan pada alam barzah yang disebut dengan fitnah kubur, fitnatul kubur adalah waman nabiyyu, siapa nabimu. Kata Allah, wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Sungguh kami hari kiamat kelak akan bertanya tentang kepada umat yang diutus kepada mereka rasul, dan kami juga bakalan bertanya kepada para rasul tersebut karena dua-duanya diuji. Inni mubtalik wa mubtalin bika. Aku akan mengujimu wahai Muhammad dan dengan umatmu, dan aku akan menguji umatmu dengan apa? Kamu. Jadi satu orang diuji dengan yang lainnya. Ini kaidah umum ya. Maka sebagaimana para umat akan ditanya sikap mereka terhadap para rasul juga akan ditanya bagaimana dakwah mereka kepada para umatnya. Maka lihatlah fitnah di sekeliling kita. Saya bacakan perkataan Syekh Syinqiti dalam Adwa'ul Bayan ya.
Saya bacakan. Syekh Syinqiti rahimahullah menukil perkataan Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ya. Dinukil oleh Syinqiti dalam Qurtubi juga. Dia berkata, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah." Kami jadikan sebagian kalian adalah fitnah sebagian yang lain. Wa makna hadza anna kulla wahidin mukhtabarun bi sahibihi. Setiap orang akan diuji dengan kawannya. Fal ghaniyyu maksudnya dengan yang berbeda nasib atau kawannya atau pasangannya. Fal ghaniyyu mumtahanun bil faqir. Orang kaya diuji dengan si miskin. Dia kaya, dia punya teman miskin. Bil faqir alaihi, yang butuh dia. Mungkin sama pekerja, sama orang tetangga sebelah yang miskin, pembantunya, sopirnya mungkin, pekerjanya, pegawai yang butuh sama dia. Fal ghani mumtahanun bil faqir alaihi an yuwasiyahu wa la yaskhar minhu. Diuji alaihi an yuwasiyahu, saya ulangi, fal ghani mumtahanun bil faqir, yang kaya diuji dengan si miskin, alaihi an yuwasiyahu, maka wajib bagi sang kaya untuk membantunya, wala yaskharu minhu, dan tidak boleh mengejeknya. Tidak boleh mengejeknya. Jadi uji dengan si miskin. Temannya miskin, ketemu orang miskin di jalan, tetangganya miskin, kerabatnya miskin, temannya miskin, pembantunya miskin. Intinya dia ujiannya apa? Dia harus membantunya dan tidak boleh mengejeknya. Wal fakir, dan sebaliknya. Si fakir mumtahanun bil ghani. Si fakir diuji dengan si kaya. Alaihi alla yahsudahu wala ya'khudha minhu illa ma a'tahu. Maka wajib bagi si miskin tidak boleh hasad kepada si kaya. Sama-sama diuji. Dan tidak boleh ngambil lebih daripada yang diberikan oleh si kaya. Wa an yasbira kullu wahidin minhuma 'alal haq, dan masing-masing harus sabar di atas hak. Si kaya sabar untuk membantu dan tidak sombong dan tidak merendahkan. Si miskin sabar untuk tidak hasad dan tidak mencuri uang orang kaya tersebut, dan bersabar dengan kemiskinan yang Allah uji baginya. Ya. Kalau disuruh milih sih, kita milih diuji sebagai si kaya. Tapi kan pilihan bukan di tangan kita, ya enggak? Benar enggak? Kalau antum disuruh pilih, diuji jadi kaya atau miskin? Jadi kaya ya, tapi siapa yang tapi sebagai saya sering sampaikan, yang diuji dengan miskin lebih banyak yang selamat. Dikaya dengan kekayaan itu gak gampang. Gak gampang. Allah mengatakan innal insana latagha. Sungguhnya manusia itu kalau astagna, kalau sudah lihat dirinya kaya, dia melampaui batas. Melampaui batas. Banyak batasan yang dia lampaui. Di antaranya dia sombong, di antaranya dia angkuh, di antaranya dia beli berlebihan, di antaranya menumpuk harta berlebihan, di antaranya waktunya habis yang tidak bermanfaat. Banyak batasan yang dilewati. Kenapa? Karena duitnya kebanyakan. Banyak urusan. Banyak urusan. Bukannya saya bilang jangan jadi orang miskin, enggak. Jadi orang kaya yang dermawan, itu yang penting ya. Tapi kenyataan menunjukkan kebanyakan orang di dunia kekayaan melampaui apa? Batas. Dan banyak orang di dunia kemiskinan, dia bisa bersabar. Makanya penghuni surga lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Ada penghuni surga orang kaya? Ada. Tapi banyakkan orang miskin. Baik, pilih mana? Jadi miskin atau kaya? Kaya insyaallah Ustaz. Tapi pilihan bukan di tangan Anda. Pilihan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada fitnahnya. Maka di sini kata Allah, atasbirun, sabarkah kalian, yaitu alal haq. Wa ashabul balaya yaqulun lima lam nu'afa. Orang-orang yang diuji dengan kesulitan, kenapa kami tidak diberi keselamatan? Tidak sabar. Wal a'ma yaqul lima lam uj'al kal basir. Yang buta diuji sehingga dia tidak sabar, dia bilang, kenapa aku tidak dijadikan seperti orang yang melihat? Ya. Wa hakadha sahibu kulli afah. Dan demikian orang terkena musibah bilang, kenapa aku tidak gini? Dia tidak tahu, subhanallah, betapa orang yang tidak melihat diselamatkan dari banyak dosa, dari banyak dosa. Ini dosa mata banyak sekali. Dosa mata banyak sekali. Ya masing-masing ada ujiannya ya. Masing-masing ada ujiannya. Allah mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian adalah fitnah bagi yang lain. Nabi diuji dengan umatnya, umatnya diuji dengan nabi. Pemimpin, penguasa diuji dengan rakyatnya, rakyat diuji dengan apa? Penguasa diuji. Suami diuji dengan istrinya, istri diuji dengan apa? Suaminya. Istri ujian atau bukan? Ujian atau nikmat? Ujian, nikmat. Dan nikmat dan juga ujian. Nikmat dan apa? Ujian. Suami malapetaka dan ujian, enggak. Suami juga nikmat dan apa? Ujian, semua diuji. Ya.
Kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Semuanya di antara istri kalian ada musuh bagi kalian. Ada istri yang jadi musuh. Jadi maksudnya apa musuh? Yaitu menggiring kalian kepada keburukan. Ada istri yang seperti itu. Ngajak kalian untuk maksiat, untuk ngabisin duit, untuk belanja yang enggak perlu, ya. Untuk pelit sama kerabat. Ada istri yang luar biasa ya. Mau beli apa? Jangan mas, hisapnya panjang mas. Masya Allah. Ada nggak begitu? Jarang-jarang. Yang ada beli aja mas, beli. Tapi saya ada istri yang mendukung suaminya untuk menuju surga, ada istri yang mengajak suaminya ke neraka, dikatakan sebagai musuh bagi kalian. Maka semua ada fitnahnya. Seorang diuji sebagian dengan sebagian yang lain. Nah, kita sebagai suami misalnya diuji banyak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian tanggung jawabkan. Istri tugas kita, ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah tidak mengatakan ku anfusakum titik, jagalah diri kalian. Tidak. Allah mengatakan wa ahlikum nara. Istri anak kalian juga harus kalian jaga. Tidak boleh egois karena istri adalah ujian bagi kita. Jangan seorang laki-laki bilang, udahlah, istri urusan dia, anak-anak urusan dia, istri biarin aja, mau nakal biarin aja. Nanti ada bidadari, aman biar. Enggak ada urusan. Enggak. Nanti akan ditanya oleh Allah bagaimana didikanmu kepada istrimu, bagaimana didikanmu terhadap anakmu. Istri juga ujian. Ditanya, sudahkah kau menunaikan hak suami? Maka pastikan ujian yang ada di sekitar kita sangatlah banyak. Tapi ini makna fitnah secara umum. Sehingga kita sadar bahwasanya fitnah itu banyak. Tetapi fitnah bertingkat-tingkat. Ya. Dan semakin jauh dari kenabian Nabi Muhammad SAW, dari zaman kenabian, maka fitnah semakin dahsyat. Semakin dahsyat. Dan fitnah semakin hebat seperti di zaman sekarang. Ya, sarana fitnah luar biasa. Kita terbuka dunia yang tidak terbuka sebelumnya, ya. Kita juga melihat dunia, kita merasakan dunia yang tidak pernah terbuka kepada kita sebelumnya. Dan kita sudah banyak orang berguguran, banyak sekali. Maka ketika kita sadar fitnah yang kita alami sekarang tidak seperti zaman dahulu, tingkatannya semakin dahsyat, orang mudah sangat terfitnah. Tadinya soleh kemudian berubah menjadi nakal, tadinya beriman menjadi kafir, itu sangat mungkin terjadi saat ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kakitu alail muzlim. Ya. Hendaknya kalian segera beramal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan gelap malam gelap gulita. Itu sangat gelap sehingga tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Mudah membuat orang terjatuh karena gelap. Mudah membuat orang terjatuh. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yang fitnah tersebut mengakibatkan ada orang di pagi hari masih beriman, sore harinya sudah kafir. Yang sore hari beriman, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu li gharadin minad dunya qalil. Dia jual agamanya karena perkara dunia yang sedikit. Dan itu mungkin dulu mungkin jarang, sekarang mungkin terjadi. Seorang sangat mudah berubah, ya. Tadinya beriman kemudian jadi kafir. Tadinya beriman yakin jadi ragu. Seperti sekarang fitnah-fitnah ateis tersebar di internet, fitnah-fitnah liberal. Ya, orang baca tadinya dia yakin dengan Islam, akhirnya jadi ragu. Oh, ternyata Islam, ternyata Islam kita salah, harus diupdate Islamnya. Islam progresif. Islam progresif maksudnya semua agama masuk surga. Jadi kan kita ragu dengan agama kita sendiri. Dan untuk menuju kekafiran tidak harus bid'ah agama, ragu dengan agama kita sendiri atau membenarkan kesyirikan, bahwasanya syirik juga mengantarkan kepada surga, itu sudah cukup membuat iman kita batal. Sekarang timbul apa? Agnostik tersebar, ya. Saya bukannya bilang Tuhan tidak ada, tapi saya belum ada dalil Tuhan itu ada. Ya sama aja. Bodoh wae. Itu namanya ragu tentang adanya Tuhan. Ini cukup membuat seorang keluar dari Islam. Banyak orang kemudian ragu, mungkin dia tidak ragu dulu seluruh agama, tapi dia ragu ada satu syariat dikasih syubhat kuat sehingga dia tidak percaya dengan syariat ini. Sudah cukup membuat dia bisa keluar dari Islam. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita bilang, apa mungkin ada orang pagi hari beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir? Mungkin dulu jarang, kalau sekarang sangat mungkin. Tahun lalu masih puasa, sekarang udah enggak puasa. Saya ada kemarin anak orang tua datang, Ustaz, anak kami Ustaz mulai tidak percaya sama ini, mulai
Pacaran sama lawan jenis dari agama lain, berubah. Jadi ragu dengan agamanya. Itu banyak terjadi. Baik. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tadi semua mukaddimah ya. Tadi semua apa? Mukaddimah agar kita sadar ternyata fitnah itu banyak. Meskipun bertingkat-tingkat tapi fitnah itu di sekeliling kita. Jangan kita senang-senang anak kita juga fitnah bagi kita. Sudah kau urus enggak? Cuma dikasih duit aja. Cuma dikasih main game doang. Apa kau ajarin, nasihati, merajaah Quran, ajak ke masjid. Istri sudah dinasihati belum? Jangan dikasih gemuk aja. Dinasihati, jangan dikasih emas aja, dinasihati, dibimbing. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun. Tapi sekarang bahasan kita kiat-kiat agar kita bisa istiqamah di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Semua mudah diakses. Kalau dahulu mau akses maksiat susah. Sekarang semua maksiat di HP. Ya. Tinggal kuotanya ada atau tidak. Mau apa aja ada. Dulu syubhat mudah dihindari. Sekarang semua syubhat, pemikiran menyimpang, pemikiran kufuran, kesyirikan, pemikiran aliran-aliran sesat semua ada di genggaman. Tinggal mau diakses atau tidak. Maka dahsyat ya zaman sekarang. Maka bagaimana cara kita untuk selamat dari fitnah atau istiqomah di zaman fitnah? Tapi yang pertama, ya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik adalah berdoa. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa yang serius ya. Karena kita tidak bakalan bisa menghadapi fitnah tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang sabar ya. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, kau tidak bisa bersabar kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yakin tidak mungkin dia bisa tegar di depan fitnah kecuali Allah yang menyelamatkannya. Maka satu-satunya cara agar dia selamat, dia berlindung bersandar kepada Allah. Saya sering sampaikan ayat ini, fasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah dan kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah. Banyak orang lalai ketika dia bersandar kepada kemampuannya, bahwasanya saya bisa bersabar, akhirnya nanti suatu saat dia gugur. Tapi ketika dia yakin bahwasanya saya ini tidak bisa bersabar kecuali karena Allah, maka dia lebih continue dalam sabarnya, dalam istiqomahnya. Maka seorang tahu fitnah begitu banyak, sangat mudah kita terjebak, sangat mudah. Dan sangat mudah hati ini berubah sangat begitu mudahnya. Ya. Baca syubhat, satu saja kita baca syubhat atau dengar ceramah tentang syubhat, cantol ke kepala, nggak bisa keluar-keluar nih. Bisa membuat kita berubah. Kehidupan kita bisa berubah. Satu hal kita lihat, fitnah wanita bisa merubah cara hidup kita dengan satu fitnah yang kita tidak duga. Hati ini sangat lemah. Oleh karenanya, doa sangat penting. Di antaranya kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Dan ini doa di antara yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi benar-benar tahu bahwasanya tidak bisa dia istiqamah kecuali dengan izin Allah. Maksudnya ketika kita baca doa ini, benar-benar kita hadirkan, ya Allah, saya ini sangat lemah. Satu pandangan bisa merubah hati saya. Satu pendengaran bisa merubah hati saya. Ya. Salah bergaul bisa merubah cara hidup kita. Tadinya selalu mikir akhirat, tiba-tiba duniawi. Terjadi. Tadinya zuhud, tiba-tiba jadi bicara dunia terus. Tadinya qanaah, jadi tidak bersyukur gara-gara salah bergaul, salah teman, berubah. Ya. Kalau Allah tidak jaga, nggak bakalan bisa. Maka berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tadinya cinta dengan mendengar ceramah, tiba-tiba cinta nonton film Korea, bisa tidak? Bisa, berubah. Tahu-tahu kepingin terus. Kalau nggak nonton Korea, kayaknya India aja deh. Ada kecanduan. Hati ini lemah. Maka seorang berdoa, dan yang paling bahaya kalau berubah di akhir umur, bahaya. Di akhir umur kemudian apa? Berubah. Maka berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad, walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami
kokohkan engkau ya Muhammad, tentu kau akan condong kepada mereka. Itu Nabi Muhammad, kata Allah, kalau kami tidak kokohkan engkau, kau akan condong kepada mereka. Yaitu akan terpengaruh, terfitnah. Kalau Nabi aja seperti itu, apalagi kita. Maka banyak doa. Di antara doa yang sangat agung, yang mungkin sering kita lalaikan kandungan maknanya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini doa yang terbaik kata Ibnu Taimiyah. Doa terbaik adalah doa ini. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang telah kau beri kenikmatan kepada mereka. Siapa? Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, ya orang Yahudi, dan juga bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan, yaitu orang-orang Nasara. Ini doa, kalau kita renungkan, doa yang paling top ini. Makanya wajib kita baca dalam salat. Cuma sering kita baca, tidak kita renungkan kandungannya. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau kami sudah di jalan yang lurus, tegarkanlah. Kalau kami sudah jalan yang lurus, masih banyak jalan kebaikan yang kami belum tahu, tunjukkan lagi. Masih banyak jalan kebaikan belum kita tahu. Kalau kami sudah dapat jalan yang lurus, buatlah kami bisa jalankan kebaikan tersebut dengan sempurna. Saya ulangi, saya kasih maknanya secara sederhana. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami jalan lurus. Pertama, ya Allah, kalau kami masih sesat, tunjukkanlah jalan yang lurus. Kalau sudah kami di jalan yang lurus, ya Allah, masih banyak jalan yang lain. Tunjukkan lagi yang lain, masih banyak jalan kebaikan yang belum kita tahu. Kalau nggak belajar nggak tahu, tunjukkan jalan yang lain. Kalau kami sudah menjalankan sesuatu yang baik, istiqomahkan. Kalau kami sudah istiqomah, ya Allah, buatlah kami bisa menjalankan dengan terbaik. Ada jalan kebaikan orang, tapi dia mengerjakannya tidak serius. Dia dibukakan jalan oleh untuk salat malam, tapi salat malamnya tidak serius. Dia dibuatkan, alhamdulillah Allah bukakan dia pintu baca Quran, tapi baca Qurannya kurang serius. Jadi minta sama Allah, ya Allah, aku ingin ketika dibukakan pintu ada progres menjadi lebih baik. Baca Quran saya lebih baik, lebih tadabbur, lebih khusyuk, salat malam saya lebih khusyuk, sedekah saya lebih berkualitas. Seperti itu maksud saya. Jadi makna ini sangat dalam. Kemudian itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Ya, dalam ayat yang dijelaskan itu nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu jalannya para nabi. Kita disuruh untuk punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Pingin Islam kita, iman kita mengalami peningkatan. Menuju kepada jalan para nabi, para syuhada, para salihin. Ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan seperti jalan orang-orang Yahudi. Yahudi apa? Punya ilmu tidak ngerjain. Itu Yahudi. Dhalin, sesat, beramal tanpa ilmu. Kita enggak pengin dua ini. Punya ilmu tapi tidak dikerjakan. Apalagi zaman sekarang, kita banyak ngaji, banyak ilmu, belum tentu dikerjakan. Dan juga jangan nekat seperti Nasara, semangat beribadah tapi tanpa ilmu. Maka ini ibadah ya, doa yang teragung. Cuma butuh kita konsen aja ketika kita baca doa tersebut. Bahkan kalau mau kita renungkan, dari awal ayat pertama sampai menjelang ayat tersebut semuanya adalah muqaddimah. Bukankah di antara adab berdoa memuji Allah? Iya enggak? Memuji Allah. Kemudian di antaranya bertawasul. Lihat, alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha, pujian kepada Allah. Maliki yaumiddin, juga muji kepada Allah, penguasa hari kebangkitan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tawassul, ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, yaitu ya Allah saya berusaha ikhlas ya Allah, tidak mengharap pujian manusia. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, itu hanya Engkau yang bisa menolong kami. Ini tawassul semua. Setelah itu baru ihdinas siratal mustaqim. Jadi seakan itu pendahuluan menuju doa ini. Maka ketika doa tersebut berusahalah kita serius. Karena kalau Allah kabulkan selesai, kita akan istiqomah. Cuma kita doanya jarang serius. Tahu-tahu amin, sudah amin. Saking ngelamun tahu-tahu assalamualaikum, sudah selesai. Warahmatullah. Pikiran kemana-mana. Begitu Allahu Akbar langsung rencana. Nanti ke sini, dari sini jam sekian, ke sini jam sini. Tahu-tahu assalamualaikum warahmatullah. Masya Allah. Saking khusyuknya ya. Makanya ada seorang syekh cerita waktu dia lagi sholat maghrib, tahu-tahu dia selesai sholat, dia kasih kuis. Jamaah, siapa yang tahu tadi imam baca surat apa pertama, rakaat kedua surat apa? Mungkin ada yang tahu tapi dia malu jawab. Atau ingat rakaat pertama, rakaat kedua enggak ingat. Ayo jamaah, ada hadiahnya. Enggak ada yang jawab. Ayo jamaah, lupa orang. Akhirnya ada anak kecil jawab, saya, Syekh, ayo. Rakaat pertama imam baca apa? Al-Fatihah katanya.
Rakaat kedua Al-Fatihah juga. Baca surat apa? Maksudnya surat Al-Fatihah. Cuma antum jangan habis maghrib tadi imam baca apa? Antum lupa. Menunjukkan kita pikiran kemana-mana. Karena ada setan datang untuk menggoda kita. Maka penting ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, ini doa yang sangat manjur. Kalau kita dikabulkan, kita akan istiqomah. Bukan berarti kita istiqomah enggak pernah maksiat. Kita manusia sesoleh apapun pasti maksiat, tapi akan kembali. Akan kembali. Jatuh kembali lagi. Tapi ujungnya indah. Taib. Yang kedua, yang berbahaya juga yang buat orang banyak tidak istiqamah adalah ujub. Ini ujub, hati-hati. Seorang harus tahu bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Allah. Ya. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan panjang lebar, tapi dia mengatakan bukankah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah semua selain Allah adalah diciptakan oleh Allah? Kita semua diciptakan oleh Allah, iya tidak? Adakah di antara kita yang bukan ciptaan Allah? Kita semua ciptaan Allah. Dan di antara ciptaan Allah perbuatan kita. Perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah. Jika seandainya ada keberhasilan, kesuksesan, maka semua murni dari Allah. Yang menyiapkan kita untuk menimbulkan niat kita untuk beramal soleh juga Allah Subhanahu wa taala. Yang mengilhamkan kita untuk berbuat baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghilangkan halangan dari kita untuk bisa berbuat baik juga Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkan kita untuk berhasil melakukan amal baik itu juga Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah Subhanahu. Lantas, apakah pantas kita untuk ujub dengan perbuatan kita? Ini di antara sebab utama yang buat orang akhirnya terjatuh, tidak istiqomah lagi. Kenapa dia ujub dengan amal dia? Yang bersedekah ujub dengan sedekahnya, yang dakwah ujub dengan dakwahnya, ya. Yang hafiz Quran ujub dengan Qurannya, ya. Ini sangat berbahaya, ya. Seorang ketika diberi kemudahan dia bersyukur kepada Allah bahwasanya ini semua semata-mata murni dari Allah, dan kalau dia meyakini itu semua dari Allah, maka dia akan mudah istiqamah karena dia akan minta lagi kepada Allah, ya Allah aku tidak mampu untuk melanjutkan kecuali dengan izinmu. Maka hati-hati jangan ujub. Yang ketiga, jangan lupa perhatian sama Al-Quran. Ya, jangan lupa perhatian sama Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila, dalam surah Al-Furqan. Berkata orang-orang kafir, kenapa Muhammad tidak diturunkan kepadanya Al-Quran sekaligus? Kenapa ayat lagi? Kami pingin langsung 114 surat. Kenapa turun dikit-dikit? Kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kami turunkan pelan-pelan agar mengkokohkan hatimu. Wa rattalnahu tartilan. Kami tartilkan secara sedikit demi sedikit dengan pelan-pelan kepada engkau. Ini dijadikan oleh para ulama bahwasanya baca Quran itu adalah sumber istiqamah, tetapi dipelajari. Bukan sekedar dibaca. Karena Al-Qur'an, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang mau'izah, nasihat dari Allah. Allah kasih nasihat sama kita melalui Al-Qur'an. Ibaratnya kalau kita kirim nasihat sama anak kita, kita kan tulis serius. Ini Allah kasih nasihat dengan rangkaian firman-Nya melalui Jibril alaihissalam, melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita baca, maka kita baca serius. Maka saya bilang di antara hal yang memudahkan kita istiqomah belajar Al-Quran. Baca baik-baik, tadabbur. Ini maksudnya apa? Kenapa ayat begini? Kenapa? Terus kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sibukkanlah diri dengan apa? Al-Quran. Kata Allah, linutsabbita bihi fuadak, karena Allah ingin mengkokohkan hati Rasulullah SAW dengan menurunkan Al-Quran secara sedikit demi sedikit. Maka jangan lupa belajar Al-Quran. Jadi saya nasihat diri pribadi dan juga para hadirin hadirat, jangan cuma baca ya, jangan cuma baca. Satu hari 2 ayat tidak ada masalah. Baca 2 ayat. Maksudnya apa? Baca tafsir. Ada aplikasi Quran Tadabbur. Tinggal baca 2 ayat. Itu apa? Penjaga kita, penjaga istiqomah. Karena dengan memahami Al-Quran inilah Allah menjadikan kita bisa kokoh hati kita. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk istiqomah, kalau Allah sudah bukakan kita suatu amal soleh, geluti. Mumpung kita dimudahkan, sudah digeluti aja. Amal soleh yang lain kita boleh coba, tapi yang sudah Allah bukakan, kita seriusin. Karena ini bisa jadi salah satu pintu kebaikan yang Allah mudahkan bagi kita. Ada orang dibukakan puasa sunnah, ada. Tapi dia sedekah pelit, ada. Ada yang sedekah Masya Allah luar biasa, tapi kalau puasa sunnah susah.
Ada orang dibukakan salat malam, Masya Allah salat malam luar biasa. Tapi kalau yang amal ibadah lain kurang ya. Ada orang dibukakan semuanya. Ya sedekah luar biasa, salat malam luar biasa. Nah, kalau kita sudah dibukakan geluti, ini alhamdulillah saya sudah dibukakan ya. Nah, kita geluti baik-baik sambil kita berusaha buka pintu-pintu yang lain. Jangan sudah kita asik, sudah dibukakan oleh Allah, dimudahkan kemudian kita berpaling kepada yang lain. Saya sampaikan kalau ada sebagian orang waktu itu ketemu saya, mereka baru bikin masjid dan mereka sudah usia 60-an, bahkan lebih daripada itu. Saya bilang ini kesempatan bapak-bapak menghabiskan umur untuk ngurus apa? Masjid. Jadi remaja masjid. Ustaz dah tua ya remaja masjid. Mumpung. Bayangkan umur kita sibuk ngurus masjid, ngurus umat. Ngurus gimana masjid bisa nyaman, ngurus bagaimana AC-nya, ngurus amanah orang kasih uang tidak digunakan tidak benar, itu semua ngurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika ada seorang wanita berkulit hitam yang suka bersihkan masjid, kemudian meninggal. Rasul tanya, "Kemana dia?" Sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Adantumuni, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku?" Para sahabat khawatir menyusahkan Nabi. Karena orang biasa. Tapi bagi Nabi wanita ini bukan wanita biasa karena dia bersih-bersih apa, Mas? Masjid. Dia ngurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang kalau sudah terjebak dengan satu kesibukan dia geluti baik-baik. Itu salah satu sarana istiqomah. Yang ngurus rumah tahfidz, seriusin. Yang ngurus anak yatim, seriusin. Yang ngurus dakwah, seriusin. Enggak sibuk dengan dakwah, urus dengan dakwah, seriusin. Ini jalan kebaikan. Allah sudah bukan saya di sini. Saya enjoy di situ, saya nyaman di situ, saya bisa totalis di situ, saya punya kemampuan di situ, kerjakan. Yang lain kita lihat dulu. Jangan sampai kita terpalingkan kepada yang lain, belum tentu kita bisa istiqomah. Ini sudah terbukti saya sudah istiqomah 2-3 tahun, lanjutin sampai meninggal dunia. Yang lain belum tentu. Maka ini salah satu cara agar kita bisa istiqomah. Kemudian agar bisa istiqomah penting juga jangan ini yang berat ini. Jangan suka lihat medsos. Medsos itu ngabisin umur, ngabisin waktu, buang-buang umur. Sehingga kita tidak berkesempatan untuk beramal soleh. Kalau kita sehari medsos nonton 1 jam, coba gunakan baca Quran. Hati kita akan bahagia, akan indah. Malaikat juga nyatatnya isinya Quran. Kalau medsos, beritanya itu aja dicatat ulang sama malaikat. Itu lagi, belum selesai itu lagi, habis waktu, habis umur. Saya kemarin bilang apa? Kalau kita ikuti medsos urusan ijazah, enggak selesai sampai sekarang. Ijazah 1, sekarang ijazah berikutnya enggak selesai lagi. Habis waktu. Seandainya muncul berita kemudian selesai, mungkin penasaran menghabiskan umur kita. Tidak terasa gara-gara kita buang umur kita, akhirnya kita tidak istiqomah. Karena untuk melihat itu banyak hal yang kita lihat. Perempuan lah, apalah, terbuka aurat, fitnah, tuduhan, kebencian, belum tentu benar, banyak isu. Habis otak kita mikirin seperti yang tidak ada faedahnya. Akhirnya potensi kecerdasan kita yang harusnya untuk mikir ayat-ayat Allah, untuk mikir tentang hari akhirat hilang semuanya. Seandainya kita lakukan medsos sehari 1 jam, bayangkan kalau kita alihkan ke Al-Quran, Masya Allah. Tidak terasa kita sudah baca tafsir 1 juz dalam sebulan. Jadi kita masalahnya terlalu banyak lihat medsos. Bukannya dilarang, enggak, silakan. Yang perlu-perlu silakan ya. Tapi jangan kebanyakan. Jangan apa? Kebanyakan. Karena fitnah yang luar biasa adalah fitnah medsos. Makanya di antara nasihat Nabi ketika ditanya oleh para sahabat tentang fitnah yang bergejolak, maka Nabi SAW mengatakan, "Alaika bi khosati amrik wa da'anka amral ammah." Hendaklah kau sibuk dengan privasimu dan tinggalkan urusan kebanyakan orang. Sibukkan dengan privasimu dan tinggalkan kebanyakan urusan orang. Nah, sekarang banyak kebalik, ngurusin urusan orang banyak, urusan pribadi tidak diperhatikan. Urusan istri kita banyak yang harus kita urusin, urusan anak harus banyak, urusan diri kita, urusan hafalan kita, urusan ibadah kita banyak, privasi kita yang harus kita kerjakan. Saking sibuk ngurusin urusan umat sehingga yang lebih prioritas kita tinggalkan. Dan ini sebab kita tidak istiqomah. Maka ikhwan ya coba kita terapkan kita sama-sama ya, kurangi medsos.
Kurangi YouTube. Kurangi apa? Facebook. Kurangi apa lagi? Instagram. Bukannya tidak boleh. Boleh sebagian-sebagian atau yang benar-benar bermanfaat. Adapun berita-berita yang mungkin ada manfaatnya tapi sedikit, apalagi mudaratnya lebih besar, maka hendaknya kita tinggalkan, kurangi. Agar kita lebih bahagia, agar kita lebih bisa istiqamah. Kemudian di antara sebab agar kita bisa istiqamah, beramal sedikit tapi continue. Beramal sedikit tapi continue, ya. Kita punya program zikir, jangan pernah kita tinggalkan. Zikir pagi petang jangan tinggalkan. Zikir habis sholat jangan pernah tinggalkan. Zikir keseharian, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, masuk WC, keluar WC, ya. Itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, siapa yang melazimi zikir-zikir seperti ini, zikir-zikir yang sederhana, artinya yang merupakan kegiatan keseharian. Di antara zikir pagi petang, zikir setelah sholat, zikir aktivitas, masuk WC, keluar WC, mau makan, habis makan, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, zikir kalau musafar, maka dia termasuk adz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat, termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, lelaki maupun wanita. Ini di antara cara istiqamah, karena setiap kita berzikir kita ingat Allah dan minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau naik pesawat jangan lupa berdoa. Pulang musafar jangan lupa berdoa. Masuk suatu negeri, satu kota jangan lupa berdoa. Allahumma as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahli wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku minta kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya, kebaikan yang ada padanya. Lindungilah aku dari keburukan negeri ini, keburukan penduduknya, keburukan yang ada padanya. Insyaallah selamat. Kita masuk kota enggak tahu ada fitnah apa di situ. Enggak tahu. Ya. Enggak tahu tergoda apa. Makanya rutinkan zikir-zikir tersebut dan kita benar-benar praktekkan. Meskipun sedikit, tapi kalau continue insyaallah sebab istiqamah. Baca Quran harus ada wirid harian. Meskipun sedikit tapi istiqamah. Kita belajar dari yang kecil-kecil. Sedekah jangan lupa. Istiqamah semampu kita. Ya, kalau bisa kasih keluarga setiap bulan sekian-sekian, jangan pernah berhenti istiqamah. Kalau bisa buat dakwah sekian-sekian setiap bulan, jangan pernah berhenti. Istiqamah itu sebab kita istiqamah. Allah sudah bukan pintu kebaikan, jangan kita sia-siakan. Ini mungkin besar-besar kita enggak mampu. Yang penting adalah continue dan ikhlas. Insyaallah ini sebab apa? Istiqamah, ya. Yang terakhir, jangan buka celah untuk fitnah, ya. Jangan buka celah untuk fitnah. Kalau bisa menjauh dari fitnah, maka berlarilah sejauh-jauhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i." Akan muncul fitnah-fitnah, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang lari. Maksudnya jangan dekat-dekati fitnah tersebut. Man istashrafaha istashrafathu. Siapa yang dekat-dekat akan ditarik oleh fitnah tersebut. Kalau kita sudah satu jatuh dalam suatu berita fitnah, kita pasti akan terjebak di situ. Apalagi ada algoritma dalam YouTube dan yang lainnya, kita kebawa terus, itu enggak berhenti-berhenti. Habis waktu, habis umur. Kalau dengar-dengar itu ada syubhat, tinggalkan. Jangan coba-coba. Kalau kita coba-coba, kebawa. Ini ada muamalah. Ini kayaknya bermasalah. Coba dulu. Ketemu rapat. Aman enggak? Aman. Udah bismillah. Akhirnya masalah, ya. Masalah di akhirat lebih parah daripada dunia, ya. Fitnah jauh sejauh-jauhnya. Ada fitnah wanita, jangan buka-buka celah tadi. Juret. Nah, ada juret, tutup jendela. Jangan coba-coba balas. Oh ya ukhti, siapa tadi? Ya, selesai udah. Jangan buka-buka pintu. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam selamat. Kenapa? Karena tidak kasih celah. Walaqad rawatu an nafsi fastasam, kata Zulaikha, saya sudah rayu-rayu dia, goda-goda dia, fastasam, dia kekeh, tidak kasih celah sedikit pun. Jurej, kenapa selamat? Dipanggil Jurej, walam yaltafit ilaih, tidak tengok sama sekali. Kalau tengok, ini wanita tercantik di zaman tersebut. Kalau normal pasti terpengaruh. Kecuali enggak normal. Maka jangan kasih apa? Celah. Semua fitnah jangan kasih celah, jangan dekat. Makanya
Orang yang sibuk beribadah di zaman fitnah dan tidak ada yang ragu kita sedang di zaman fitnah, pahalanya luar biasa. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Siapa yang beribadah di zaman fitnah seperti berhijrah kepadaku. Kenapa pahalanya besar seperti hijrah kepada Nabi? Pahala hijrah luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alam ta'alam ya Amr, annal hijrata tahdimu makana qablaha." Bahwasanya hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hijrah pahalanya luar biasa. Siapa yang beribadah di zaman fitnah seperti hijrah kepadaku, hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di musim fitnah orang banyak sibuk ngikutin fitnah. Orang lagi ngikutin berita sana, berita sini, nimbrung sana, bantah sana, komentar sini, kasih analisa sana, analisa sini. Padahal bukan ahlinya menganalisa. Habis umur, yang satu baca Quran. Baca Quran. Dia tahu-tahu sekilas saja. Dia tidak mau dekat-dekat. Tunggu nanti hasilnya bagaimana. Dia baca Quran. Coba. Dia baca Quran ini, dia meninggalkan itu, maka dia seperti hijrah kepada Nabi. Karena di zaman fitnah banyak orang sibuk dengan fitnah, dia menyendiri. Di antara makna kenapa dikatakan hijrah kepada Nabi, karena dia menyelamatkan agamanya. Kenapa sahabat dulu berhijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah? Ingin menyelamatkan apa? Agamanya. Karena dengan menjauh dari fitnah, dia selamatkan agamanya. Dan hijrah itu ada makna pengorbanan. Para sahabat ketika meninggalkan Makkah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kerjaannya untuk bisa hijrah kepada Nabi. Nah, kita ketika beribadah di zaman fitnah, sungguhnya kita sedang berkorban. Ada kesenangan. Ikut fitnah itu menyenangkan. Jadi bahan tertawaan, jadi bahan candaan, hiburan. Tapi kita enggak. Saya ingin baca Quran. Saya ingin silaturahmi. Ustaz, amal banyak bisa aku kerjakan. Ngurus istri, ngurus anak, berbakti sama orang tua, telepon kakak, telepon adik, ngurusin ponakan. Ini semua silaturahmi banyak sekali. Ngurus tetangga, bikin kue buat tetangga, ngurusin janda, ngurusin anak yatim, banyak mau diurus. Ngurus masjid, ngurus bersih-bersih masjid, banyak mau diurus. Amal soleh banyak. Tapi kalau sudah sibuk waktu habis ikut fitnah, makanya siapa yang bisa beribadah di zaman fitnah seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, susah Ustaz, fitnah di mana-mana. Siapa yang bisa selamat Ustaz? Enggak ada yang selamat. Bisa kalau kau sungguh-sungguh. Dan ingat Nabi sudah mengabarkan akan hal tersebut. Kata Nabi SAW, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabid 'alal jamar." Akan datang suatu zaman di mana orang yang bersabar, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang bersabar di antara mereka di atas agamanya seperti memegang bara api. Berat, ya. Ustaz, semua orang begitu ya. Masa saya sendiri enggak begitu? Ya sudah, kau sendirian. Berat Ustaz, dia berat. Kata Nabi seperti memegang bara api. Yang memegang bara api ringan enggak, berat. Butuh waktu lama sampai dia apinya reda. Kalau sudah reda kau bisa kuat. Tapi awal-awal pasti sangat apa? Berat. Lingkungan sangat mudah mempengaruhi. Tinggalkan berpegang teguh kepada agama Allah. Dalam hadis yang lain pahalanya sangat besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mi waraikum ayamus sabr, inna mi waraikum ayamas sabri lil mutamassiki fihinna yauma idzin bima antum alaihi ajru 50 minkum." Qalu ya Nabi Allah, aw minhum? Qala bal minkum. Akan datang di belakang kalian hari-hari sabar. Siapa yang berpegang teguh dengan agamanya di hari-hari yang sabar tersebut, hari-hari yang sulit, maka akan mendapatkan pahala 50 amal para sahabat. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, maksudnya 50 dari mereka?" Kata Nabi, "Tidak, 50 dari kalian." Tidak tahu itu apakah sudah datang kepada kita zaman tersebut, akan tetapi menunjukkan semakin berat untuk berpegang teguh dengan agama, semakin besar pahalanya. Kalau antum bisa tundukkan pandangan, semua orang tidak tunduk, antum bisa tundukkan pandangan berat, luar biasa. Setiap ada pandangan haram antum tutup. Astagfirullah, antum. Sekarang orang biasa lihat cewek terbuka aurat biasa aja, enggak ada masalah. Siapa yang bisa selamat Ustaz? Ya ada, memang berat tapi ada. Yang kalau dia bisa selamat, pahalanya sangat luar biasa karena semua orang berguguran. Antum bisa cari harta yang halal, sementara orang semua tenggelam dalam syubhat, tenggelam dalam riba, tenggelam dalam hal-hal yang campur aduk halal dan haram. Antum bisa yang halal, maka luar sulit Ustaz, untungnya cuma sedikit, sabar. Pahalanya besar. Sementara orang semua sudah berjatuhan dan berguguran. Sabar. Ada seorang akhwat, semua orang jalan-jalan keluar sana sini, hobinya ke sana, dia sabar di rumah bertakwa kepada Allah.
Ada seorang akhwat taat kepada suaminya, yang lain mungkin tidak taat. Apalagi sebagian wanita bangga, oh kalau suami saya nurut sama saya. Oh, bangga dia, suaminya nurut sama dia. Harusnya seorang akhwat bahagia ketika dia bisa nurut kepada suaminya. Sebagian akhwat suami saya, oh gampang suami saya, tenang saya telepon, lihat nih ya. Takut suaminya. Bangga bisa perintah apa? Suaminya. Itu kebanggaan yang buruk. Harusnya seorang bahagia ketika dia taat kepada apa? Suaminya. Biarin wanita bangga, suami takut sama dia. Anti bahagia bisa taat kepada apa? Suami. Berat. Tetapi pahalanya luar biasa. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga Allah anugerahkan kita istiqamah sampai wafat ya. Semoga kita dianugerahkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada pertanyaan atau tidak ada? Karena semakin banyak pertanyaan, semakin menunda makan siang. Kalau bertanya satu dua silakan. Silakan panitia tunjuk. Ya, silakan berdiri. Yang keras suaranya. Ustaz Beranda. Ya. Boleh tidak saya bertanya langsung, Pak? Boleh, ini langsung, boleh. Masih Ustaz. Tadi awal daripada ceramahnya Ustaz mengatakan nanti kita akan mendapat buku, Pak Ustaz. Ada yang dari kiri, ada yang dari kanan, ada yang dari Raport, kiri. iya. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, buku yang dari kanan itu boleh diorientasikan, Pak Ustaz, diperkirakan nanti orangnya akan masuk surga, sedangkan yang diterimakan dari tangan kiri, otomatis nanti mereka akan penghuni neraka, Pak Ustaz. Iya. Pertanyaan saya kedua, Pak Ustaz, ini bagi saya pertanyaan ini sudah saya siapkan setahun yang lalu. Pak Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan ada jawabannya. Belum tentu ada jawabannya. Ini ada sahabat menanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku sayangi, aku hormati? Rasulullah mengatakan ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Kemudian ayahmu. Siapa lagi ayahmu? Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu saya mengikuti YouTube-nya Pak Ustaz Beranda mengatakan Rasulullah bertanya tergantung pada yang menanya. Kalau hubungan antara dia dengan ibunya itu mesra, mungkin ini pertanyaan biasa lah Pak Ustaz. Tapi kalau hubungan itu tidak baik, itu makanya Diulang-ulang. mengatakan ibumu. Pertanyaan saya Pak Ustaz, ini mungkin pertanyaan normal aja Pak Ustaz. Oke. Bagaimana hubungan dia dengan ibunya, hubungan dia dengan bapaknya, hubungan antara istri dengan suami. Normal-normalnya dia merupakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kira-kira bagaimana tadi Pak Ustaz ya? Kalau memang Rasulullah mengatakan ibumu, padahal kok ayahnya kayak yang mati-matian mencari nafkah. Iya. Saya setuju Pak. Yang cari duit, yang kasih mahar siapa? Yang kasih mahar, yang kasih makan bapak tuh. Baik. Iya. Yang pertama Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Adapun orang yang diberikan catatan dengan tangan kanan, maka dia ambil catatan tersebut, raportnya, kemudian dia pamerkan kepada orang-orang di hari kiamat kelak. Kata dia, ha umqra'u kitabiyah. Coba baca nih, lihat nih. Dia bangga, dia bahagia. Itu hari paling bahagia dia mendapat catatan amal dengan tangan kanan. Maka dia banggakan. Lihat nih. Kenapa saya dapat ini? Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya dulu waktu di dunia yakin saya akan dihisab. Saya tahu semua perbuatan saya, perkataan saya, komentar saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya hati-hati. Fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia masuk dalam surga fi jannatin 'aliyah kutufuha dan seterusnya. Kata Allah, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan nyaman karena amal solehmu ketika kau di dunia.
Amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadhiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultani. Adapun orang diberi catatan tangan kiri, ya, maka dia mengatakan seandainya saya tidak diberi catatan amal. Walam adri ma hisabiyah, saya tidak tahu bagaimana hisab saya. Ya laitaha kanatil qadhiyah, seandainya saya mati sekarang. Ma aghna anni maliyah, harta saya tidak ada manfaatnya. Harta, anak-anak, jabatan tidak ada manfaatnya sekarang. Wong terima catatan amal dengan tangan apa? Kiri. Maka dia masuk neraka. Khudhuhu faqul dan seterusnya. Jadi kalau terima catatan amal kanan, maka menunjukkan dia masuk surga. Kalau rapor tangan kiri, kemungkinan maka dia akan masuk apa? Neraka jahanam. Adapun hadis tadi tentang ibu, para ulama khilaf tentang apakah berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada ayah, ada 2 pendapat. Jumhur ulama berpendapat iya, bahwasanya ibu 3 kali lipat lebih dibaktiin daripada ayah. Dalilnya karena ibu merasakan kesulitan, 3 model kesulitan yang tidak dialami oleh ayah. Di antaranya hamalathu ummuhu kurhan wa da'at kurha. Ketika hamil susah, ayahnya tidak ikut hamil anaknya, tidak mengandung anaknya. Ketika melahirkan, ayahnya juga tidak ikut melahirkan. Yang melahirkan siapa? Ibunya. Wa fisaluhu, menyusui. Jadi ada 3 hal yang dilakukan ibu tidak dilakukan ayah. Yang pertama mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Sehingga jumhur ulama berpendapat inilah sebabnya Nabi mengatakan ummuka ibumu baru ayahmu. Ini pendapat. Pendapat sebagian ulama tidak, ayah ibu sama saja. Bahkan ada dalil yang menunjukkan ayah luar biasa seperti kata Rasulullah anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik bapakmu. Engkau dan hartamu milik apa? Bapakmu. Terus kau dinisbahkan kepada siapa? Kepada ibu atau kepada bapak? Kepada bapak, ya. Kepada bapak. Dan Rasulullah mengatakan kata Allah wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah menggandengkan dan kamu wasiatkan kepada seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun ketika Allah menyebutkan tentang khusus ibu, tentang hamil, mengandung, melahirkan, karena ini kenikmatan yang tidak dilihat oleh sang anak. Sang ayah ketika kerja anak lihat, tapi ketika mengandung dia tidak tahu, dia masih janin, dia tidak ngerti. Sehingga Allah turun tangan langsung untuk menjelaskan, mengingatkan hal yang dia lupakan, bahwasanya ibumu dulu pernah mengandungmu, pernah melahirkanmu dan pernah menyusui. Maka Allah, adapun kebaikan orang tua pergi ke sana berdagang, anak lihat terus, tapi kebaikan ibu yang krusial di saat itu anak lupa. Saat dia digendong, disusuin, ini anak enggak ingat, ya. Kalau ibu jengkel kasih teh aja. Nangis-nangis mulu. Ini dia tidak ingat, padahal itu yang paling penting di saat dia tidak bisa apa-apa. Dia udah besar sedikit, dia lihat ibunya sudah tidak nyusui lagi, tidak gendong lagi. Ini sebab pertama. Kenapa Allah ulang-ulang tentang ibu, kenapa Nabi ulang tentang ibu. Yang kedua, potensi untuk durhaka lebih besar kepada ibu daripada ayah. Karena ayah durhaka digampar sama bapak, adapun ibu dimaki-maki, ditendang, dimarahin, dia sabar. Maka dari situ pendapat sebagian ulama disebutkannya ibumu mungkin kepada orang yang dia kurang bakti sama ibunya. Mungkin. Atau tadi ada potensi, makanya Rasulullah mengatakan uququl ummahat. Innallaha menyuruh melarang kalian atas 4 perkara. Di antaranya uququl ummahat, durhaka kepada para ibu. Padahal durhaka sama ayah juga dosa besar. Cuma dikhususkan durhaka kepada para ibu karena ini potensi untuk apa? Durhaka lebih besar daripada durhaka kepada ayah. Karena ayah macam-macam sama ayah enggak dikasih jajan. Macam-macam sama ayah digampar sama ayah. Tapi potensi durhaka sama ibu lebih besar. Dari situ pendapat ini juga kuat. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya Imam Malik, "Ya Imam Malik, ayahku menyuruh saya untuk bersafar ke tempat ayah. Sementara ibuku melarangku bersafar ke tempat ayah. Siapa yang saya taati?" Coba. Kalau kita ikut logika, ibu baru ayah, ya Kak? Sekarang Imam Ahmad atau Imam Malik ditanya, "Ya Imam, bapakku menyuruh saya untuk bersafar ke tempat dia, ibuku melarang saya bersafar ke tempat ayah. Apa yang harus saya lakukan?" Jawabannya apa kira-kira? Kata Imam Ahmad atau Imam Malik, "Ati abak wala ta'si ummak." Kata Imam Malik, taat kepada ayahmu, jangan membantah ibumu. Sini maksudnya dia isyarat bahwasanya sama sebenarnya, kedudukannya sama. Ya. Karena kadang-kadang seorang ketika di ibu akhirnya ketika ada masalah dia cenderung bela ibunya daripada apa?
ayahnya. Padahal enggak, itu urusan dalam masalah bakti. Ini khilaf dalam masalah kualitas berbakti menurut banyak ulama ibu 3 kali lipat daripada ayah. Tapi sebenarnya mengatakan seimbang. Wallah alam, saya lebih cenderung kepada insya Allah berbaktilah, yang penting jangan durhaka. Sebagai ayah kalau bisa sama ya. Jadi tadi kita yang cari uang, kita yang bayar mahar, kita yang setengah mati, kemudian ibu 3 kali lipat, ya sama lah insya Allah sama. Intinya jangan durhaka sama ayah dan ibu. Cuma ibu lebih diperhatikan karena banyak hal. Dia perempuan, dia perasa, dia macam-macam, ya sudahlah. Bapak, gampang lah bapak. Ingat perkataan ibumu bukan ibunya ada 3 ya, bukan ya. Ibu cuma 1. Ibu yang sama. Tadi silakan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada case Ustaz, saya mau tanya. Jadi case-nya adalah pinjam uang sebanyak 20 juta dengan menggadaikan emas logam mulia 10 gram. Dalam waktu 10 bulan harus lunas dan selama 10 bulan tanpa biaya denda atau apapun. Jika tidak lunas dalam 10 bulan, uang yang sudah masuk dalam cicilan itu dikembalikan oleh si peminjam. Dan logam 10 gram itu menjadi milik yang meminjamkan uang. Contoh, misal dalam 10 bulan sudah masuk 15 juta dalam pinjaman 20 juta. Nah, jika tidak sanggup selama 10 bulan itu, 15 juta dikembalikan dan emas yang menjadi jaminan itu milik yang meminjam. Pertanyaannya, Milik yang meminjamkan. ya, Meminjamkan uang ya. Pertanyaannya, apakah ada unsur riba dalam case ini? Dan bagaimana solusi untuk emas tersebut jika tidak dimiliki oleh si peminjam uang? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi agak bingung antara meminjamkan yang dipinjam. Tapi intinya, kalau ternyata pinjam kembalinya harus bayar lebih mahal, itu riba. Misalnya dia taruh emas senilai 20 juta. Terus dia punya pinjam 15. Ternyata emasnya harus habis semua, berarti sudah ada riba. Dan muamalah dalam Islam ada 2, muamalah cari untung dengan jual beli, ada muamalah tolong menolong. Di antaranya dengan pinjam meminjam. Pinjam meminjam termasuk dalam muamalah tolong menolong. Allah sangat murka karena ini mencoreng kemuliaan sifat tolong menolong. Ternyata tolong menolong tersebut di balik itu ada mengambil keuntungan. Sampai bahkan syafaat saja dalam sebagian riwayat, dalam sebagian hadis larangan seorang bantu orang, misalnya telepon, tolong terimakan ini tetangga saya ini baik ini kerja sama kamu deh. Oh iya kerja. Habis itu dia kasih duit, nggak boleh terima karena kau sedang muamalah tolong menolong. Apa yang kau lakukan? Cuma telepon doang terus minta dikasih duit kau terima, nggak boleh. Ya, maksudnya sebagian orang ketika taruh nilai senilai 20 juta cuma dapat 15 dan endingnya saya cuma dapat 20 juta saya hilang, itu namanya riba. Ya. Solusinya ya solusinya emasnya dijual, kasih kembali 15 juta gitu. Solusinya emasnya suruh jual, atau yang pinjam yang tadi jaminan boleh menjual, dia jualkan. Kalau emasnya laku 18, kasih 15, kasih 3 jutanya dikembalikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita ditalak suami talak 2, belum selesai masa iddahnya 2 hari kemudian ditalak lagi menjadi talak 3, apakah sah jadi talak 3? Secara hukum fikih iya. Jadi talak tidak harus rujuk dulu. Kalau talak 1 jatuh, kemudian masa iddah jatuh, talak berikutnya jatuh. Tapi ini secara teori, secara praktek ini anti harus tanya kepada ustadz, langsung diskusi ya. Secara hukum fikih demikian. Suami beri talak dalam keadaan emosi. Memang ada orang talak diam-diam, senyum-senyum, ketawa ke TV. Orang talak emosi. Cuma emosi seperti apa? Ini diperbahas oleh para ulama. Kalau emosi sampai lupa diri, sepakat ulama. Emosi sampai tidak ingat apa yang dia ucapkan, sepakat ulama tidak jatuh. Kalau emosi masih di awal, ya saya enggak suka sama kamu saya cerai. Itu emosi, tapi tetap jatuh. Yang khilaf tengah-tengah. Ya, agak-agak sedikit tertutup tapi tidak sampai hilang sama sekali.
Jadi emosi, dia masih sadar, tapi kamu banting ini, banting, tapi dia masih sadar. Nah, ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak jatuh karena dia tidak bisa mikir ke depan. Seakan-akan ada sesuatu yang menutup akalnya. Ya, jadi marah ada 3 ya. Karena jarang ada orang talak sambil senyum-senyum. Istriku yang saya cintai, kamu saya cerai ya. Oke? Oke? Enggak ada, pasti cerai pasti marah lah. Jadi kalau marah sampai lupa, enggak tahu apa yang diucapkan, sepakat tidak jatuh. Kalau marah di awal, yang dia masih sadar, ya saya tahu kamu bangkang saya ngerti, ya sudahlah, kamu saya cerai. Itu dia marah tapi apa? Tenang, dia kontrol. Ini juga jatuh sepakat. Yang khilaf tengah-tengah. Dia emosi, dia marah, banting sana, tapi dia masih ngerti apa yang dia ucapkan. Tapi dia tidak pikir nanti bagaimana. Saya pernah ingat cerita, saya lupa, tapi cerita seorang syekh. Jadi ceritanya ada seorang punya istri 2, kemudian istrinya ini berkelahi, akhirnya suaminya masuk, bukan jadi wasit, tapi misahkan, akhirnya 2 istri ini serang dia, diserang sama 2 istrinya, akhirnya dia marah, dia emosi, dia ceraikan dua-duanya. Kurang ajar kan, malah bersatu padu nyerang dia. Akhirnya setelah itu, tapi dia tanya sama seorang syekh, saya bilang, kok marahnya kayak apa, cerita? Oh, enggak jatuh. Karena dia emosi sesaat dan luar biasa, karena dia mau diamaikan malah apa? Malah kerjasama nyerang dia. Jadi tergantung marahnya seperti apa. Makanya saya bilang ini anti secara teori ada, cuma kalau secara praktek harus duduk langsung sama ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, semakin lama semakin makan siang tertunda ya. Sampai sini saja kajian kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.